Bab 928. Ketika Deka beserta yang lainnya melihat pil itu, mereka semua tiba-tiba memikirkan hal ini dan ekspresi mereka sontak berubah menjadi pucat. Bruk. Ergo langsung berlutut di hadapan Adril sambil berkata dengan panik, "Pak Adril, mari bicara secara baik-baik. Kakekku sudah tua dan gak akan bisa bertahan dengan masalah ini. Kalau kamu ingin menyandera orang, sandera aku saja. Jangan sentuh kakekku. Bos, tolong, berhentilah bermain-main. Kalau kamu menyandera seseorang, sandera mereka saja. Jangan meracuninya. Cepat segera pergi." Tanto berkata dengan suara hampir menangis. Dia sudah siap berkemas dan melarikan diri bersama Adril. Setelah Adril melakukan hal ini, keluarga Tanto tidak akan bisa tinggal di kota Majaya atau bahkan negara Elang. Mereka hanya bisa melarikan diri ke luar negeri. Namun, Adril langsung membuka mulut Deka dan memasukkan pil itu ke dalam mulut Deka. Seluruh tempat itu langsung menjadi sunyi senyap. Deka menatap Adril dengan tajam. Wajahnya terlihat sangat muram. Dia tidak pernah menyangka Adril akan begitu berani. Pria ini tidak hanya menyandera dirinya, tetapi juga ingin meracuninya. Manusia seperti ini tidak akan pantas bahkan jika dia mati sekalipun. Namun, Deka masih bisa menahan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apa kita bisa bicara sekarang? Apa yang harus aku lakukan sebelum kamu memberi aku penawarnya? Ini nggak membutuhkan obat penawar." Adril menjawab sambil tersenyum. Sementara itu, orang lain juga menunjukkan ekspresi yang tidak senang. "Adril, kakekku bahkan sudah menyerah. Jangan sok jual mahal. Cepat katakan permintaanmu." Ergo berteriak dengan marah. Sedangkan Deka juga menarik napas dalam dan berkata, "Adril, tenang dulu." Pada akhirnya, ketika Deka berkata demikian, pria tua itu tiba-tiba terbatuk-batuk dan wajahnya menjadi sangat merah. Baru kemudian Adril mengendurkan tangan yang sedang mengunci lehernya. "Kakek." Ergo merasa sangat panik saat melihat kejadian ini. Dia segera melangkah maju untuk membantu Deka. Ketika para penjaga melihat Adril melepaskan Deka, mereka segera mengambil kesempatan itu untuk melangkah maju dan mengepung Deka. Wajah Adril tetap tenang dan tidak peduli. Lalu, dia hendak maju untuk melihat kondisi Deka. Namun, saat ini pria parubaya yang tampak biasa saja itu berhenti di depan Adril, menatapnya dengan dingin seraya berkata, "Kamu benar-benar sudah melanggar hukum. Karena kamu yang cari mati sendiri, kamu nggak bisa menyalahkanku. Bahkan Pak Geri juga nggak bisa menyalahkan kami." Saat dia berbicara, aura kuat tiba-tiba memancar dari tubuhnya. "Master Puncak tingkat 7. Bagaimana bisa sosok yang biasa saja menjadi pengawal seorang gubernur? Ingat, namaku Zalmi Arga. Hari ini, aku juga orang yang akan membunuhmu." Zalmi berteriak keras dan hendak mengambil tindakan. Ketika Tanto melihat ini, dia juga menutup matanya dengan putus asa. Ini semua sudah berakhir. Setelah sekian lama ribut, ternyata Adril datang untuk mencari kematian. "Hubungi keluarga Forest. Suruh mereka untuk mengambil jenazah Adril." Ergo menyahut dengan marah, "Kakekku, itu merupakan kejahatan yang nggak bisa dimaafkan. Pak Geri bahkan menganggap orang seperti ini sebagai tamu kehormatan. Dia sudah buta. Walaupun Geri sekarang ada di sini, nggak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Aku yakin." Seorang penjaga segera pergi untuk menghubungi keluarga Forest. Sementara itu, Adril menatap Ergo dengan ekspresi tenang, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan terlalu sombong, kalau nggak kakekmu bisa memukulmu nanti. Bunuh dia." Ergo terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada Adril. Di matanya, Adril sudah mati. Setelah menerima perintah tersebut, Zalmi segera melambaikan telapak tangannya dengan energi sejati yang mengerikan untuk membunuh Adril. Adril mengerutkan bibirnya dan bersiap untuk mengambil tindakan. Bab 929. Hentikan. Deka tiba-tiba berteriak. Ketika Zalmi mendengar ini, dia langsung menghentikan gerakan tangannya tanpa sadar. Dia sudah lama terbiasa menuruti perintah Deka. Namun, dia menarik kekuatannya terlalu cepat dan mendapat serangan balik dari kekuatannya sendiri. Hal ini menyebabkan energi dan darahnya melonjak seketika. "Pak Deka, apa yang kamu?" Petik 2. Zalmi menatap Deka dengan ekspresi terkejut. Bukan hanya Zalmi, tetapi orang yang lain juga terpaku di tengah tatapan mereka yang kebingungan. Deka tiba-tiba batuk dan mengeluarkan dahak berdarah. Akan tetapi, pria itu mengangkat tangannya untuk menghentikan keraguan semua orang, lalu menatap Adril dengan wajah terkejut dan berkata, kamu. Kakek, ada apa? Cepat bunuh dia, jangan ragu-ragu lagi." Ergo segera menambahkan, dia berani menyandera kakek, bahkan Pak Geri pun gak akan membiarkannya. Menurut Ergo, Deka tidak melakukan apa-apa karena mempertimbangkan Geri. Deka tidak ingin Adril mati di tangannya sendiri. "Diam!" Deka berteriak tegas. Lalu dia tiba-tiba berdiri, menatap Adril dan berkata dengan heran, "Kamu, siapa guru dokter saktimu?" Setelah berkata demikian, semua orang sontak tercengang. "Apa maksudnya ini? Kamu nggak perlu tahu." Adril menjawab seraya memutar matanya. Sementara itu, Deka tertegun sejenak. Dia menatap Adril dalam-dalam dengan ekspresi serius di wajahnya. "Kakek, kenapa kamu menanyakan itu padanya? Kenapa kamu nggak segera menangkapnya saja?" Ergo sangat cemas. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Adril dan melanjutkan ucapannya dengan marah.
tamat sudah riwayatmu hari ini. Kalau kamu berani menyandera gubernur, kamu. Plak. Tidak menunggu sampai Ergo selesai bicara. Deka langsung menamparnya. Tamparan keras ini membuat seluruh penonton terdiam. Mereka semua melihat kejadian ini dengan tatapan tidak percaya. Semua orang tahu bahwa Deka sangat menyayangi cucunya. Setiap ada kesempatan, Deka akan membawanya untuk memberinya pelajaran. Sekarang, Deka justru rela memukul cucunya. Ergo menutupi wajahnya dan berkata dengan tidak percaya, "Kakek, kenapa kakek menamparku?" Adril menatap Deka dengan senyum samar seraya berkata, "Sudah kubilang, jangan terlalu sombong atau wajahmu akan ditampar." Kamu. Ergo sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia ingin segera mengatakan sesuatu kepada Deka. Namun, saat berikutnya, dia dan semua orang justru menyaksikan dengan tidak percaya. Deka melangkah menuju Adril dan berkata dengan ekspresi yang lebih serius, "Kalau kamu bukan murid Padahlan, bagaimana kamu bisa menyembuhkan penyakit lamaku dan membuatku seolah terlahir kembali cuma dengan satu pil?" Bahkan dokter sakti di sekitar kota Olin bilang, cuma Padahlan yang sudah lama menghilang itu yang bisa melakukan hal ini. Setelah berkata demikian, semua orang sontak terkejut. Dokter sakti di sekitar kota Olin jelas merupakan dokter paling berkuasa di seluruh Sageru. Bahkan Deka merasa dirinya kalah jauh dari Dahlan. Lalu, seberapa hebatnya Adril ini? Dia bisa menyembuhkan penyakit lamanya. Hanya dengan pil itu. Bagaimana mungkin? Ergo membatin dengan tidak percaya. Penyakit kronis kakek sudah diderita selama bertahun-tahun. Jika bukan karena penyakit kronis yang menguras energinya, kakek pasti bisa mencapai posisi jabatan yang lebih tinggi dengan kemampuannya di dunia politik. Ergo sudah mencari banyak bantuan dan meminta banyak dokter sakti untuk menyembuhkan kakeknya, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Sedangkan Adril langsung bisa menyembuhkannya. Ini terlalu bohong. Penyakitku sudah sembuh. Aku merasa kalau dadaku nggak sesak lagi, tangan serta kakiku nggak dingin lagi. Dokter sakti di sekitar kota Olin bilang bahwa ini merupakan tanda bahwa penyakit lamaku sudah sembuh. Bab 930. Deka berkata dengan ekspresi serius. Tiba-tiba, Tanto tersadar, melebarkan matanya dan segera menyela. Kamu bilang kamu ingin Pak Deka naik jabatan. Apa kamu ingin menggunakan keterampilan medismu untuk mengubah masa depan Pak Deka sebagai imbalan atas perlindungan Pak Deka? Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua segera bereaksi sambil mengalihkan pandangan mereka ke arah Adril. Rencana ini sepertinya cukup masuk akal. Namun, Adril melihat wajah terkejut mereka dan tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya dia menyahut, "Kalian tadi nggak mendengarku. Aku akan mengulanginya lagi. Pertama-tama, aku nggak kenal dengan orang yang bernama Dahlan itu. Kedua, pada titik ini, Adril mengerutkan bibirnya dengan sombong dan berkata, sosok yang bernama Dahlan itu kalau dibandingkan dengan aku, dia cuma siswa sekolah dasar. Kalau aku memanggilnya sebagai guru, umurnya akan berkurang." Semua orang menatapnya dengan heran. Adril tampak tenang dan seolah-olah menganggap semua dokter di dunia ini bukan apa-apa. Dia seolah berkata bahwa ada dua jenis dokter sakti di dunia ini. Yang pertama adalah Adril, sedangkan yang kedua adalah orang lainnya. Bukan Pak Dahlan. Ketika Deka mendengar ini, dia menatap Adril dengan tidak percaya. Dia segera bergumam dengan suara gemetar. "Kalau begitu, apa kamu anggota dari Sekte Dokter Surgawi?" Setelah mengatakannya, kebanyakan orang termasuk Tanto tidak mengerti apa yang Deka maksud. Hanya Ergo yang menghela napas seraya menatap Adril dengan tatapan yang tidak terkejut lagi, melainkan ketakutan. Sekte Dokter Surgawi adalah sebuah sekte tersembunyi. Orang awam bahkan tidak pantas mengetahui namanya. Jika Ergo bukan cucu Deka, dia juga tidak akan mengetahuinya. Meskipun Deka adalah gubernur yang terhormat. Dia juga hanya tahu sedikit tentang sekte tersembunyi ini. Bukan hal yang salah jika sebelumnya Ergo ditampar. Jika Adril benar-benar anggota dari Sekte Dokter Surgawi, jangankan tamparan di wajahnya, bahkan jika kakinya patah itu tetap tidak sepadan. Karena Ergo sudah berkata tidak sopan pada Adril. Sementara itu, Ergo dan Deka sedang menatap dengan serius. Adril menyentuh dagunya sambil bergumam, Sekte Dokter Surgawi. Ini adalah kedua kalinya Adril mendengar nama Sekte Dokter Surgawi. Sepertinya sekte ini cukup berpengalaman. Namun, hanya itu saja yang dia tahu. Karena mereka tidak pernah disebutkan dalam warisan Tabib Agung. Artinya sekte ini tidak layak disebutkan oleh Tabib Agung. Jadi, mereka memang tidak layak. Sementara itu, ekspresi Deka tampak lebih bingung. Jika Adril benar-benar murid dari Sekte Dokter Surgawi, maka situasinya akan menjadi lebih serius. Dibandingkan dengan Sekte Dokter Surgawi, keluarga Forest bukanlah apa-apa. Namun, saat kakek dan cucu itu sedang saling menatap dengan penuh kebingungan, Adril mengerutkan bibirnya dan berkata, "Aku nggak kenal dengan mereka." Oh, Deka menghela napas lega dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Benar juga, bagaimana Deka bisa memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dari Sekte Dokter Surgawi. Sosok mereka seperti seekor naga yang hanya terlihat kepalanya saja. Namun, saat berikutnya, wajahnya menjadi kaku. Adril menyahut dengan ringan, "Sepertinya kamu sangat memedulikan Sekte Dokter Surgawi. Kalau suatu hari nanti kamu membutuhkan mereka, aku akan menemui mereka dan meminta tolong pada mereka untuk membantumu." Deka terdiam.
Dia menatap Adril tanpa berkata-kata. Keterampilan medismu sudah bagus. Tetapi kamu masih ingin meminta tolong pada Sekte Dokter Surgawi. Apakah kamu belum sadar? Sungguh. Adril ini sangat sombong. Dia bersinar terang saat diberi sinar matahari dan selalu berbicara omong kosong. Baiklah, Pak Deka. Apa sekarang kita bisa duduk dan bicara? Tanto mengingatkan dengan hati-hati. Deka melambai kepada penjaga dan berkata, keluar semuanya. Adril akhirnya menyembuhkan penyakit kronisnya. Jadi dia harus menunjukkan sikap layak seperti pada tamu terhormat. Setelah para penjaga itu pergi, Deka menatap Adril, kembali pada sosoknya yang telah lama berkuasa. Akan tetapi, dia tidak lagi berani meremehkan Adril. Dia menatap Adril dengan tatapan tajam dan serius di matanya sambil berkata, bagaimana kamu tahu kalau aku mengidap penyakit kronis? Aku nggak pernah memberitahu hal ini pada orang lain. Ergo juga menatap Adril sambil bertanya-tanya dalam hati. Kondisi fisik dari seorang pejabat tinggi dirahasiakan. Bagaimana Adril bisa mengetahuinya? Apakah keluarga Juwana yang memberitahunya? Makin memikirkannya, Ergo makin merasa kemungkinan itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu, Adril datang untuk menyembuhkan kakeknya dan mereka meminta Adril untuk menyelamatkan nyawa kakeknya. Ketika Tanto melihat ini, dia juga duduk dan menatap Adril dengan tatapan kagum.